wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriani, dosen dari program studi Sarjana Kebidanan Universitas Eka Harap Palangkaraya dengan NIDN 11-12-07-9201. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah promosi kesehatan dengan total bobot yaitu sebesar 2 SKS. Pada mata kuliah ini saya melakukan pendekatan dengan delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah contextual teaching and learning. Metode ini digunakan untuk menekankan bahwa pembelajaran dikaitkan dengan situasi nyata yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Rencana pembelajaran semester dan modul pada mata kuliah ini dibuat bersama dengan tim berdasarkan capaian pembelajaran lulusan sarjana kebidanan yang mendukung terbentuknya profil lulusan. Pemaparan kali ini saya akan mendeskripsikan bagaimana saya dalam menerapkan pembelajaran tersebut, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penilaian, dan rekam proses pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang meliputi 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, 1 kali UAS yang telah disesuaikan dengan RPS. Adapun deskripsi mata kuliah promosi kesehatan yang saya ampu yaitu mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mampu memahami pengantar promosi kesehatan, konsep dasar promosi kesehatan dalam 5 tingkat pencegahan, strategi promosi kesehatan, metode dan media promosi kesehatan, pendekatan promosi kesehatan, model dalam promosi kesehatan, etika promosi kesehatan, prinsip perubahan perilaku, peran bidan dalam promosi kesehatan, dan melakukan upaya promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Adapun capaian mata kuliah promosi kesehatan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar promosi kesehatan, mampu menjelaskan konsep-konsep dasar promosi kesehatan, mampu menjelaskan tentang promosi kesehatan dalam 5 tingkat pencegahan, mampu menjelaskan tentang strategi promosi kesehatan, mampu menentukan metode dan media promosi kesehatan, mampu menjelaskan tentang pendekatan promosi kesehatan, mampu menjelaskan tentang model promosi kesehatan, mampu menjelaskan tentang prinsip perubahan perilaku, mampu menjelaskan tentang etika dalam promosi kesehatan, mampu menjelaskan tentang peran bidan dalam promosi kesehatan, mampu melakukan upaya promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan, serta mampu melakukan praktikum pendidikan dan promosi kesehatan. Melalui video PDD UKT-PT ini, saya akan menyampaikan materi berupa peran bidan dalam promosi kesehatan. Yang pertama, metode pembelajaran ini berupa ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab. Evaluasi pembelajaran ini terdiri dari tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%, praktikum atau seminar sebesar 30%. Referensi yang digunakan pada pembelajaran ini adalah book chapter saya dan tim promosi kesehatan, dan yang kedua adalah buku literatur tentang buku promosi kesehatan. Demikian pemaparan mata kuliah promosi kesehatan. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua. Udah makan belum? Belum. Ya, siang-siang ini ngantuk dikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, sebelum kita memulai kuliah kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa hari ini? Oke, silakan sekarang untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, marilah kita
konsep dasar promosi kebijakan promosi kesehatan. Ada yang masih ingat? Oke, silakan Mbak Ida, silakan berdiri di mikrofonnya. Dasar promosi kesehatan itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran maupun masyarakat agar dapat menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Promosi kesehatan ini bisa dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, dan konseling, serta pemberian informasi yang benar sehingga masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup sehat dan mencegah terjadinya adanya penyakit. Baik, terima kasih ya Ida. Kasih umur dulu dong ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang peran bidan dalam promosi kesehatan. Pertama-tama ini saya mau tanya ya, kenapa sih bidan perlu belajar promosi kesehatan? Biar apa sih? Ayo, masih ingat nggak? Biar apa? Ini calon bidan semua kan? Calon bidan semua. Biar apa kita mau belajar promosi kesehatan? Biar mampu apa? Mengedukasi. Habis itu menjaga apa? Menjaga apa? Oke. Terima kasih Tika. Ya benar. Tujuannya promosi kesehatan biar ada perubahan dari perilaku ya. Oke, kita masuk. Nah, latar belakangnya yang pertama pasti ada tantangan ya. Kalau kita bicara promosi kesehatan, kita mau mengubah perilaku seseorang pasti punya tantangan tersendiri ya untuk mengubah bagaimana pola perilaku dari masyarakat kita. Itu yang pertama. Latar belakangnya kenapa kita harus belajar tentang promosi kesehatan. Yang kedua, banyak perilaku masyarakat yang saat ini menimbulkan masalah kesehatan. Yang bisa tidak imunisasi, ya. Setelah itu masih ada yang melahirkan di dukun, misalnya seperti itu ya. Jadi menimbulkan masalah, ya. Makanya kita perlu belajar tentang promosi kesehatan. Yang ketiga, bidan dan tenaga kesehatan itu harus berkompetensi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Nah, kemarin sudah disumpah ya, supaya kita mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Biar apa? Biar berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke? Tujuan kita belajar promosi kesehatan tadi ya. Yang pertama kita memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Ya, seperti yang kita tahu, kita ingin masyarakat kita tuh perilakunya berubah, sikapnya berubah, gaya pikirnya, pengetahuannya berubah setelah kita memberikan promosi kesehatan. Terus yang kedua, menciptakan suatu keadaan yang perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Siapa yang juga suka sehat? Pasti semuanya ingin sehat kan? Ya. Pasti semuanya ingin rumahnya bersih ya, lingkungannya bersih. Nah seperti itu. Kenapa kita perlu belajar tentang promosi kesehatan? Nah yang pertama, peran bidan. Oke, semuanya kan bidan ya, calon bidan. Kita akan berperan sebagai advokator, gitu ya. Advokator itu apa? Advokator itu seorang yang mampu melakukan pendekatan ya terhadap organisasi-organisasi tertentu ya, tujuannya adalah untuk mempengaruhi ya, suatu program. Kita mau melakukan program nih, kita pasti perlu support dari orang-orang ya. Misalnya dari siapa? Misalnya dari pembuat keputusan atau pembuat kebijakan. Satu, pemerintah, ya kan? Terus yang kedua, pemuka agama, biasanya ya orang-orang yang dituakan atau orang-orang yang punya andil besar di suatu masyarakat, ya, suatu organisasi seperti itu. Terus ada LSM, ya misalnya kalau di Kalimantan misalnya Prodaya, misalnya seperti itu ya. Nah, hal ini kita perlu belajar. Kenapa? Kita tuh perlu ngomong sama orang-orang tersebut. Ya, misalnya mau kita bikin program nih, program apa misalnya? Program menambah gizi bagi bayi-bayi dengan stunting. Ya, itu kan perlu uang, perlu biaya, perlu waktu, gitu kan? Maka perlu kita ajukan nih proposalnya, ya. Kita baru mendekati misalnya dinas kesehatan kota, dinas kesehatan
provinsi untuk memberikan support bagi kita, gitu, sehingga kita mampu melakukan promosi kesehatan, ya. Bidan sebagai edukator, namanya edukator berarti sebagai apa? Memberi informasi, memberi pendidikan, ya. Jadi kita sebagai seorang bidan itu wajib hukumnya memberikan pendidikan kesehatan. Ya, jangan malah jadi bidan kita yang ngasih hoax, kita yang ngasih isu-isu, mitos-mitos, tidak boleh seperti itu, ya. Kita sebagai seorang bidan wajib hukumnya memberikan pendidikan kesehatan, ya. Misalnya, berapa kali kalau kita suntik tetes? 5, ya. Habis itu berapa kali kalau misalnya ANC? 6 kali, ya. 6 kali. Terus berapa kira-kira misalnya kenaikan berat badan selama hamil? Nah, itu harus kita jelaskan ke pasien kita, ya. Biar pasien kita tuh teredukasi, gitu, ya. Terus yang kedua, kita melatih dan membimbing kader. Nah, di masyarakat kita saat ini masih banyak, ya, kader-kader, ya. Nah, dukun-dukun beranak itu kita jadikan kader, perpanjangan tangan kita sebagai seorang bidan. Ajarkan mereka cara menjadi misalnya instruktur senam hamil, gitu, ya. Pijat bayi yang benar, yang aman itu seperti apa, itu yang harus kita ajarkan ke mereka, gitu, ya. Supaya apa? Supaya tidak lagi terjadi malpraktek di luar itu, gitu, ya. Terus yang ketiga, mentorship dan prospektorship bagi calon tenaga kesehatan dan bidan baru. Nah, ini kan calon-calon bidan nih, nanti lulus, misalnya sudah jadi bidan, bekerja di puskesmas, bekerja di rumah sakit, gitu, ya. Nanti siapa tahu jadi CI, ya, kritikal, ya. Jadi kamu yang kemarin konsul sama kakaknya, besok bisa aja kamu yang mengonsulkan adik-adikmu, ya. Mau nggak seperti itu? Mau. Dan yang ketiga, peran sebagai fasilitator. Nah, kita nih sebagai seorang bidan, ya, punya peran menjadi fasilitator atau mengupayakan, ya, dalam menstimulasi dan mendukung upaya-upaya masyarakat sehingga mempermudah kegiatan yang dilakukan di masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Istilah fasilitator itu memfasilitasi, berarti, ya, menjadi jembatan atau sarana bagi masyarakat dan bidan, gitu, ya. Bagi tenaga kesehatan dan masyarakat kita menjadi jembatannya, gitu, ya. Kita jadi jembatannya untuk memperlancar proses kegiatan. Nah, tadi misalnya ada penyuluhan, ya, ada penkes atau pendidikan kesehatan, gitu, ya. Nah, kita nih sebagai salurannya, sebagai jembatannya antara masyarakat dengan tenaga kesehatan, gitu, ya. Contoh harus terampil mengintegrasikan 3 hal penting, yakni optimalisasi fasilitas, waktu yang disediakan, dan partisipasi masyarakat. Nah, jadi selain kita mampu menjadi jembatan tadi, kita harus mengoptimalkan, ya, waktu kita, ya. Kapan nih kira-kira jamnya yang kita sepakati atau waktunya, harinya yang kita sepakati dengan masyarakat supaya mereka kumpul di posyandu, misalnya seperti itu, ya. Terus fasilitasnya apa saja? Nah, kalau kayak imunisasi, ya, imunisasi itu kan pakai bibit, ya, si obatnya itu kan nggak boleh lama di luar simpannya, ya. Nah, di lemari pendingin. Kalau di kampung-kampung memang bisa bawa kulkas mana, ya, karena nggak pakai kulkas, pakai ice box, ya. Kan ice box itu bisa mereng, ya. Jadi harus waktunya, fasilitasnya dipergunakan sebaik mungkin sehingga semua anak di situ mendapatkan imunisasi, ya. Yang kelima, masyarakat pada saat menjelang batas waktu harus diberi kesempatan agar segera melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Nah, jadi kalau kita sudah memberikan, misalnya memberikan masukan, memberikan bantuan ke masyarakat, itu harapan kita masyarakat itu mampu melakukan secara mandiri nantinya, gitu, ya.
nasihatin kita untuk terus minum obat tanpa berhenti, ya. 1 hari 1 obatnya. Jangan berhenti ya Pak ya. Teruskan saja pengobatannya. Nanti kalau berhenti ulang lagi Bapak. Kasihan nanti sayang kalau udah minum obat begitu lama terus putus di tengah jalan, ya. Gimana caranya kita seorang bidan? Misalnya kita sering-sering kunjungin bapaknya, ya, setiap hari misalnya pas ketemu, bapak udah minum obat belum? Pak, udah minum obat belum Pak? Ya seperti itu. Itu memotivasi yang untuk hidup sehat, ya. Misal lagi ada anak muda, anak remaja, misalnya mengalami obesitas, ya, gendut banget, misalnya ya. Bagaimana kita sebagai seorang bidan memotivasi supaya dia diet, misalnya ya. Nanti hari Jumat kita jalan santai yuk, ya, misalnya seperti itu ya. Atau nanti malam mau main bulu tangkis nggak kita? Yang penting kan bergerak, gitu kan ya, olahraga seperti itu. Terus misalnya makan makanan sehat, udah makan sayur belum hari ini, udah minum air putih belum hari ini, ya. Jadi kita harus sadar tentang hidup sehat. Kita memotivasi, gitu ya. Tapi kalau kita jadi motivator, jangan lupa kita juga jadi contoh ke masyarakat. Oh nggak mau itu bidan aja nggak pernah olahraga, misalnya seperti itu. Ya, ngajak saya olahraga, bidannya nggak mau olahraga, gimana? Ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kita mau jadi motivator, mau hidup kita dicontoh orang-orang, maka kita harus menjadi contoh buat masyarakat kita, gitu ya. Terus yang kedua, bidan memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, itu tadi ya, hidup bersih dan sehat. Terus misalnya kita mau anak-anak misalnya sering di sebuah desa misalnya sering minum air mentah, misalnya, sehingga ada penyakit diare. Nah, kita sebagai seorang bidan gimana cara memotivasi masyarakat kita untuk hidup yang sehat? Ajari mereka cara merebus air. Saya ada rezeki lebih, belikan mereka tumbler kecil-kecil warna-warni ya, biar minum air putih yang sudah matang, ya. Jangan sampai nanti kita tidak menutup mata kita, gitu ya, dengan masalah-masalah di masyarakat, ya. Nanti gagal kita sebagai motivator, gitu ya. Gagal kita sebagai peran kita sebagai seorang motivator. Nah, contoh kegiatan motivasi, bidan memberikan motivasi pada ibu hamil untuk mengkonsumsi nutrisi yang baik. Kemarin ya, pas praktek pasti banyak yang jadi motivator ya. Pas praktek kemarin banyak yang jadi motivator ya. Ibu jangan lupa ya, tablet FE-nya diminum berapa tablet? 90 tablet Bu. Per kehamilan ini, selama kehamilan harus minum 90 tablet. Biar apa? Biar nanti nggak anemia pas persalinan, ya. Habis itu ada yang kasih tahu, ibu kalau keluar muntah minumnya air jahe yang mulia, minum sesuatu yang peppermint, misalnya seperti itu ya. Supaya apa? Memotivasi ibunya berperilaku hidup yang sehat, ya. Terus misalnya ketemu adik-adik remaja baru pubertas, ya, baru menstruasi, kamu pasti memotivasi ya. Jangan lupa ya, ganti pembalutnya berapa kali. Saya 3 kali dalam sehari, atau kalau penuh langsung ganti ya. Jangan tunggu sampai bocor dulu, misalnya gitu. Jangan tunggu dia lembab, nanti menimbulkan gatal, menimbulkan apa masalah-masalah yang muncul di area permukaan. Kan seperti itu kan? Nah, itulah cara kita sebagai seorang bidan untuk memotivasi masyarakat kita untuk hidup sehat. Terima kasih ya atas perhatiannya pada siang hari ini. Nah, ini kan udah selesai. Ada yang mau bertanya nggak? Oke, Bintang. Di masyarakat kita kan masih percaya dengan mitos-mitos nih. Jadi peran kita sebagai bidan tuh gimana cara kita untuk memberitahu agar masyarakat itu nggak berpegang dengan mitos-mitos itu? Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bintang, pertanyaannya bagus sekali. Ini ada temannya bertanya nih. Sebagai seorang bidan yang saya di kampung, ya, masih berpegang pada mitos-mitos di masyarakat ini, kira-kira nih peran kita tuh seperti apa? Gimana? Yang mau mengumumkan pendapatnya atau gimana?
jawab. Ya. Jadi kalau kita bicara mitos di masyarakat, ya pasti banyak mitos-mitos yang beredar, ya entah itu merugikan atau bahkan menguntungkan, banyak ya. Nah maka karena itu tadi peran kita sebagai edukator, gitu ya, mampu untuk memberikan informasi yang tepat gitu ke masyarakat kita, ya. Jangan sampai informasi yang kita berikan itu malah salah persepsi masyarakat menerimanya, ya. Misalnya contoh, kenapa anak bayi itu harus dibully Pak? Ya, misalnya mitosnya biar dia perutnya nggak kemana-mana Bu, biar dia misalnya hangat, gitu ya. Benar, memang menghangatkan bayi, tapi tidak baik untuk organ tubuhnya ya. Nanti dia tidak bisa bernafas, sesak, gitu ya. Jadi sekarang bedong atau gurita itu sudah tidak lagi dipakai masyarakat. Karena apa? Nanti bisa menyebabkan sesak napas pada bayi, ya, kesulitan bergerak. Nah, bayi itu menciptakan panasnya dengan apa? Dengan bergerak. Kalau dia tidak bergerak nih, meskipun cuma mulut-mulut doang, ya, nanti dia tidak bisa menghasilkan panas tubuh seperti itu ya. Jadi jangan lupa kita sebagai seorang edukator itu memberikan informasi yang tepat pada masyarakat kita, sehingga mitos-mitos itu bisa kita perjelas gitu ya. Oh ini tidak boleh karena ini Bu, oh ini tidak boleh karena ini Pak, gitu ya. Misalnya lagi nggak boleh makan ikan, telur pada ibu nifas, nanti aslinya amis, contoh seperti itu ya. Padahal yang paling tepat apa? Di telur dan di ikan itu banyak apanya? Nah, banyak protein. Protein itu untuk apa? Ya, memulihkan otot-otot ibunya. Kalau itu dilarang berarti kita support ya. Oh mitosnya benar berarti kata Bu Dina. Tidak diberikan penjelasan yang tepat sehingga masyarakat semakin salah persepsi gitu ya. Jadi itulah tadi gunanya bidan itu menjadi seorang edukator gitu ya. Gimana Tintan? Sudah cukup? Oke. Dan yang mau bertanya? Oke, silakan diskusi. Ibu, saya ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana jika ada ibu hamil yang tidak mau melakukan imunisasi TB? Nah, jadi peran kita sebagai bidan itu, cara kita menangkapnya seperti apa? Tadi ada ibu hamil tidak mau suntik teteh ya. Padahal syaratnya imunisasi teteh itu perlu, ya kan? Guna supaya tidak tetanus. Ya, siapa tahu nanti pas persalinan tidak bersih, ya, alat-alatnya kurang steril, misalnya contohnya ya, kena ya bakteri tetanusnya, ya bisa bikin ibunya kejang-kejang sampai meninggal. Nah, gimana nih peran kita sebagai seorang bidan? Ya, tadi selain kita mengedukasi pentingnya, ya, imunisasi tetanus itu, ya, kita jalankan. Ibu imunisasi tetanus itu mengandung anti tetanus, ya, biar ibunya tidak mengalami kejang saat misalnya terinfeksi bakteri tersebut, gitu kan? Terus yang kedua, kita memberikan apa? Motivasi ke ibunya. Ibu ini banyak loh contohnya orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang kesakitan karena terkena bakteri tetanus ini. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu adalah menyuntikkan atau memberikan imunisasi tetanus toksoid, gitu ya. Lanjutkan terus, jangan putus. Nanti kekebalan tubuhnya hilang kalau putus seperti itu ya. Jadi harus tetap kita edukasi. Yang pertama, ibunya harus kita edukasi. Yang kedua, kita motivasi ya. Tindakan kita sudah benar melakukan promosi dan preventif ya, melakukan promosi dan pencegahan. Sebelum itu terjadi, lebih baik kita lakukan imunisasi seperti itu ya. Paham? Susi sudah puas dengan jawabannya? Oke. Saya rasa cukup ya. Cukup ya pertanyaan kita siang hari ini, sudah cukup jelas tentang materinya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau menyingkungkan? Oke, silakan kesimpulan. Hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa bidan itu berperan
berperan sangat penting dalam promosi kesehatan sebagai yang pertama tadi ada advokator dan juga edukator, fasilitator, serta motivator. Melalui pendidikan kesehatan, penyuluhan dan juga KIE, bidan itu membantu meningkatkan pengetahuan, mendorong perilaku hidup sehat, serta mencegah penyakit untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan juga mandiri. Terima kasih Fiona atas kesimpulannya. Tepuk tangan untuk kita semua yang hari ini ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, ya saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga pertemuan kita pada siang ini bisa berguna ya. Jangan lupa direview kembali ya materi siang ini supaya nanti minggu depan saya tanya sudah bisa menjawab ya. Tadi karena kita buka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa ya. Silakan siapa yang mau mewakili? Oke, silakan Salsa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, kami akan berdoa untuk kepada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa sukses. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas.